Alladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada malam hari ini kita akan mengadakan pengajian rutin Persatuan Masyarakat Asli Gusuran, ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang apa? Menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Ya, kita akan mencoba membahas tentang ketika kita berhadapan dengan orang-orang tidak beriman, apa yang harus kita lakukan itu? Apakah kita harus gulat, melawan, dan lain sebagainya, gitu ya. Tentunya dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekali-kali merintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Karena menyakiti orang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan orang itu kafir, orang itu musyrik, orang itu pembohong, dan lain sebagainya, itu Allah yang tahu. Kita cukup mengucapkan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, itu untuk menghindari fitnah. Tuh, ajaran Allah itu seperti itu, ajaran Rasulullah seperti itu. Jangan sekali-kali mengatakan kalian itu kepada orang yang non beriman, tidak beriman kepada Allah, Anda kafir, Anda musyrik, Anda pengkhianat. Nah, itu tidak boleh, tidak bisa, ya. Tapi ucapan subhanallah wa bihamdihi, Allah yang tahu, Allah yang maha tahu. Karena kita tidak tahu batin mereka, kita tidak tahu. Nah, inna kafaina kal mustahziin. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Inna itu kami, Allah yang berkata ini, yang berfirman itu Allah. Ini dalam surat Al-Hijr, ya, dalam surat Al-Hijr ayat 95. Ini nanti akan selanjutkan, ya, ayatnya, ya. Inna kafainaka al-mustahziin, cukup bagi kami, untuk kamu, kata Allah tuh. Inna kafainaka, jadi Allah, ya, menyatakan, bilang kepada kita, cukup aku yang menilai, cukup aku yang memberikan, mengatakan dia itu berbuat kerusakan, melakukan kerusakan, melakukan pembohongan, pendustaan, kami akan mengganjar, berarti Allah akan membalas. Al-mustahzi itu apa? Al-mustahzi itu adalah orang-orang yang melakukan penghinaan atau perbuatan-perbuatan yang membuat orang itu sakit hati, ya kan? Merasa sakit hati, terus merasa terdustai, itu merasa disepelekan, gitu ya. Yang membalas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian alladzi yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Pendustaan atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh mereka itu apa? Adalah alladzina, orang-orang yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yang mendeklarasikan tentang Tuhan. Tuhan mereka bukan Allah. Tidak mengakui pada Allah. Tidak mengakui kerasulan Muhammad. Ya, tidak mengakui kebenaran ajaran Islam. Maka dalam hal ini, karena kekuatan kita sebagai orang mukmin dipertanggungjawabkan, diuji tentang kesetiaannya. Berarti kita
diperintahkan untuk melakukan dakwah kebaikan tuh ya. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Akan ada di antara lingkungan kita orang-orang yang mempertuhankan selain Allah. Pasti ada itu. Ya. Diperintah sholat, nggak mau sholat. Diperintah puasa, tidak mau puasa. Ya kan? Orang yang mempertuhankan Allah, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, sebagai Robnya, tentunya dia mau sholat, tentunya dia mau puasa, tentunya dia mau berzakat, tentunya dia mau baca Quran, tentunya dia akan membela saudaranya, sama mukmin, sama muslim. Kalau tidak, kan dipertanyakan itu. Ya, muslim atau bukan. Kalau muslim ternyata tidak membantu sama muslim, gitu tuh. Itu pertanyaan kita. Ya ja'aluna ma'allahi ilahan akhar. Berarti yang diikuti itu bukan Allah, selain Allah berarti, gitu ya. Fasaufa ya'lamun. Mereka kelak akan tahu. Tentang apa? Tentang perbuatan selama di dunia pendustaannya itu akan diketahui nanti pada akhir masa ketika dia meninggal dunia, ya kan? Ketika masuk ke dalam kubur, dia akan diberitahukan oleh Allah nasibnya itu. Akan ditentukan nanti. Fasaufa ya'lamun. Mereka akan mengetahui, nanti akan merasakan. Ya. Akibat apa yang dilakukan itu akan dirasakan oleh mereka. Walaqad na'lamu annaka bidhiqin yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah tahu, mengetahui kita, mendengar perkataan mereka, melihat perbuatan mereka, ya kan? Tentang perlakuan mereka terhadap kita, tahu bahwa hati kita tuh sakit. Nah, tersakiti, sempit, jadi sempit, jadi ciut, ya. Jadi ciut tuh karena ucapan bima yaqul, karena apa-apa ucapan mereka dengan pendustaan dan penghinaan, pelecehan, ya kan? Wih, ngajar aja, awas judul mati tuh, ya kan? Allah tahu penderitaan yang kita rasakan itu, Allah tahu. Maka bagi kita bagaimana? Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Yang harus kita lakukan adalah bertasbih, memuji Allah. Dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, itu pujian kita, balasan kita kepada orang itu, meminta kepada Allah yang maha suci, maha benar itu Allah yang wajib dipuji, wajib diagungkan itu Gusti Allah. Fasabbih bihamdi rabbik, atau subhanallah wa bihamdihi wa kun minas sajidin. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang taat, mau mengerjakan ibadah sholat, sujud itu sholat, atau merendahkan diri, menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu hingga datang masa pembuktian kebenaran itu. Hatta ya'tiyakal yaqin itu akan datang, keyakinan itu, kepastian itu akan datang ketika kita meninggal dunia. Akan tahu tuh siksaan, akan tahu balasan tuh. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah, wa'bud, sembahlah Allah, sehingga kamu akan merasakan kenikmatannya setelah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.